4 tips yang bisa kita lakukan untuk para pelaku usaha. Ya sebenarnya 4 tips ini bukan untuk pelaku usaha saja, termasuk para karyawan atau para pegawai ya dalam hal menggapai karirnya. Nah yang pertama, yang paling penting adalah sebagai pengusaha ya, sebagai pengusaha UKM, jadi harus tanpa riba, tanpa gharar, dan tanpa zolim. Itu tiga-tiga ini harus terpenuhi ya. Harus berikhtiar, berusaha sekuat tenaga supaya apa yang kita lakukan di dunia ini ya, sebagai pengusaha maupun sebagai belum pelaku usaha atau masyarakat umum, ketika kita muamalah harus memenuhi 3 unsur ini. Itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat TPP sekalian di podcast kita. Podcast untuk semua orang yang tertarik pada dunia bisnis, ekonomi, dan keuangan. Kali ini saya akan membawa tamu yang ya mungkin anti mainstream kali ya. Atau anti yang sebelum-sebelum video kita yang udah-udah gitu ya sebelumnya. Jadi saya membawa ini namanya Mas Ilham Reza. Mas Reza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa datang ke podcast kita, podcast LPPI. Makasih banget nih. Alhamdulillah ya, terima kasih juga. Iya, nih Mas Reza ini kalau teman-teman bisa lihat googling gitu ya, punya yang namanya lembaga konsultan Lariba Consultant ya, Mas Reza. Dan memang tujuannya adalah membawa UKM kita tuh naik kelas, atau pengusaha-pengusaha yang pengen jadi pengusaha besar memulai dari awal naik kelas tapi dengan cara yang syariah. Gitu ya Mas ya, boleh dibilang ya. Terakhir apa nih yang dikerjain di Lariba Consultant ini? Ya, jadi kita sebenarnya lebih ke 2 fokusnya. Pertama itu membantu koperasi syariah supaya bisa syariah. naik kelas dan tanpa riba. Dan yang tadi sampaikan untuk juga betul membantu para UMKM. Ya, karena kan ini UMKM itu kan banyak sekali, dan itu perlu dibantu. Nah, dibantunya dengan cara-cara yang beda gitu ya, cara yang beda. Ini nih, bedanya ini nih, beda dengan video-video kita sebelumnya nih berarti. Oke, itu perkenalan singkat. Kita akan menggali profilnya dulu Mas Reza ini. Beliau nih ternyata dulu pernah berkarir di Bank Syariah ya. Dan sekarang menggeluti bidang syariah. Jadi emang pengalaman di bank itu sangat-sangat berpengaruh ya Mas ya. Berapa tahun di Bank Syariah? Sebenarnya Bang nggak begitu lama sih, tapi sempat juga kerja di Inggris ya, di konsultan ya keuangan syariah di Inggris. Jadi alhamdulillah punya pengalaman di dalam negeri dan juga di luar negeri alhamdulillah. Dulu pernah punya lembaga konsultan di Inggris atau? Jadi kita itu saya kerja di salah satu konsultan di Inggris ya, dan kita alhamdulillah dapat proyek untuk pengerjaan yang namanya MAXI, Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Waktu awal-awal itu ya? Iya, di tahun kalau nggak salah itu sekitar tahun 2015 ya kalau nggak salah. 2015 ya. MAXI ya. MAXI, nah Master Plan. Itu yang akhirnya jadi salah satunya Knex hasilnya. Komite Nasional Ekonomi. Iya, itu salah satu syariah. rekomendasi dari master plan tersebut, pembuatan Knex. Berarti Mas Reza ada di belakang situ. Alhamdulillah ya diamanahkan sebagai project coordinator untuk mengerjakan. Ya artinya kan sudah tahu industri syariah kita, keuangan syariah kan mau dibawa kemana kan, sudah ada perencanaan master plan di sana kan. Iya, betul. Berapa tahun ke depan berarti udah tahu dong rahasia-rahasianya. Bakal kemana nih keuangan syariah ya? Yang sekarang katanya belum begitu banyak bergerak gitu. Karena seingat saya dari saya masih liputan itu tahun 2002 itu waktu awal-awal ya. Syariah itu kan punya cita-cita nanti berapa tahun lagi akan market share akan di 5% gitu. Saya tungguin tuh waktu liputan tuh dari 2005, 2006, 2007, 2008 sampai 2010 sampai mohon maaf ini deputi gubernur yang membawa syariah itu meninggal, kita masih belum sampai ke 5%. Sekarang market share 6%-an ya Mas ya. 6% ya market share ya. Masih 6% padahal udah 20 tahun lebih ya. Oke, kembali ke pokok bahasan kita soal gimana sih
ciptakan atau membantu UKM yang mau berbisnis, pengusaha yang mau berbisnis, tapi lewat jalur syariah gitu. Memangnya pasarnya ada Mas ya? Untuk apa namanya, hal-hal yang seperti itu. Misalkan misalnya pengusaha nih, saya mau jadi pengusaha makanan, ya udah kita bikin makanan yang enak atau bikin warung. Tapi saya baru enggak kalau misalnya dispesifikkan bahwa ini yang syariah gitu. Ada gitu pasarnya ya? Ya sekarang ini kalau kita lihat ya di masyarakat kita ini sudah semakin terbuka, semakin banyak yang sadar terkait dengan mengenai transaksi tanpa riba. Itu semakin banyak dan mereka semakin aware. Nah, salah satu sebabnya adalah semakin banyak kajian-kajian para asatidz, para ustadz kan yang berseliweran tuh Iya, di iya, iya, YouTube, iya, iya, di ya, YouTube di ya. Instagram, di TikTok. Akibatnya mereka secara langsung kan, wah ini apa gitu ya. Iya, Dan iya. mereka mempelajari. Ya bisa jadi disebabkan itu dapat hidayah juga kan, ya, terkait dengan masalah riba. Kesadaran mereka buat Dan itu memang sekarang udah banyak. Sebenarnya kecenderungan orang-orang yang tadinya tidak terlalu aware ya terkait dengan akad-akad syariah terkait bisnis. Sekarang mereka sudah semakin aware, mereka sudah semakin takut lah ya terhadap masalah riba dan sebagainya. Oh, karena pasarnya ada itu, makanya pengusaha yang khusus menjalankan bisnisnya secara syariah juga udah mulai banyak ya. Iya, dan apalagi kan masyarakat kita kan memang mayoritasnya Muslim, ya nggak? Iya, Ya betul. sebagai Muslim seharusnya memang seharusnya seperti itu kan. Nah, itu kan suatu anti apa namanya ya? Kita masyarakat kebanyakan Muslim, tapi perhatian kepada praktek-praktek bisnis yang syariah masih minim ya gitu ya. Iya, betul. Nah, apa aja yang ditawarkan Mas Riza di Lariba Consultant kepada pengusaha-pengusaha yang baru ini? Oke, baik. Biasanya sih kami ngasih 4 hal ya. 4 tips yang bisa kita lakukan untuk para pelaku usaha. Ya sebenarnya 4 tips ini bukan untuk pelaku saja, termasuk para karyawan atau para pegawai ya dalam hal menggapai karirnya. Nah yang pertama, yang paling penting adalah sebagai pengusaha ya, sebagai pengusaha UKM, ya hal-hal yang seperti profesionalitas ya, hal-hal yang seperti bekerja secara ulet itu memang penting juga gitu. Bukan berarti itu nggak penting. Jadi itu bukan berarti ketika kita syariah gitu ya, bukan berarti kita nggak profesional. Itu salah juga tuh ya. Justru jadi double dia harus tanggung jawabnya ya, syariah dan harus profesional. Gitu. Betul. Jadi yang pertama itu memang tetap harus profesional. Karena percuma gitu kalau kita menggaung-gaungkan gitu tentang keuangan syariah, tapi ujung-ujungnya itu tidak profesional, tidak amanah ya. Jika dipinjamkan uang nggak jelas kemana orangnya ya. Dihubungi susah gitu ya. Nah itu kan sama aja. Ada kan? juga tuh yang gitu, dia ngaku syariah, saya mau berhenti dari Bank A lah, padahal dia udah akad untuk bayar, tapi dia berhenti nggak bayar tanpa ada pemberitahuan, itu juga nggak benar juga gitu ya. Nggak benar juga. Tapi nanti kita ngomongin soal bank lah, kita ngomongin soal lanjut. Ya, jadi bagi para pelaku ya UKM atau pelaku bisnis yang namanya profesionalitas itu memang tetap sangat diperlukan. Walaupun kita sebagai pengusaha Muslim, ya contoh misalkan di salah satu bisnis kami nih, ya kami kan juga ada bisnis koperasi juga, koperasi syariah. Oh punya koperasi juga berarti ya? Ada. Nah salah satu caranya untuk menerapkannya, insya Allah kita berikhtiar ya untuk mencari profesionalitas itu, kita dari awal berdiri koperasi sampai sekarang nih, kita kan baru 2 tahun lebih ya. Itu awal berdiri koperasi, kita langsung audit KAP, kantor akun publik. Padahal asetnya baru berapa miliar gitu kan. Nah itu salah satu transparansi ya, profesionalitas. Jadi yang namanya transparansi, profesionalitas itu memang harus dibuktikan ya dengan cara tingkah laku kita gitu ya. Bukan ucapan aja, wah kita ini profesional, kita ini amanah, tapi ujung-ujungnya nggak amanah gitu ya. Soalnya banyak kasus yang tadi yang dipinjamkan uang, tiba-tiba nggak ada kabar, susah dihubungi gitu kan. Lalu juga ketika sudah ada perjanjian, ternyata dia berkhianat. Nah itu kan salah juga ya. Jadi yang namanya pengusaha ya Muslim bukan hanya terkait dengan masalah syariah doang gitu, tapi tetap harus profesional, bersungguh-sungguh gitu ya dalam hal bekerjanya gitu ya. Apalagi dengan embel-embel syariah, dia membawa nama syariah ya. Nah ini saya ada pengalaman dulu ketika saya masih kerja di Inggris ya, masih di Inggris. Itu Masya Allah saya akui salah satu positifnya ya. Ya adalah misalkan ketika saya masih kerja di sana, otomatis kan lingkungan saya juga ya karyawan-karyawan yang ya orang-orang British gitu ya, orang Inggris ya.
itu saya perhatikan mereka itu ketika waktu kerja ya, memang fokus. Fokus Oke, ya. profesional. Profesional aja. Namun ketika memang sudah waktunya pulang, mereka langsung pulang gitu ya. Nah itu kan profesional. Nah jangan ketika waktu kerja gitu sibuk dengan handphone, ya Iya, kan, sibuk dengan ngobrol. ngobrol, WA atau buka-buka sosial media, itu kan nggak profesional, itu kan nggak amanah gitu ya. Jadi itu penting ya artinya sebagai apalagi Muslim kan harus amanah kan ya, harus amanah. Ya profesionalitas itu memang harus dijunjung tinggi itu. Ya itu penting itu yang pertama itu. Itu ngajarin secara Iya. istilahnya apa ya? Hmm. eh Prime ininya dulu ya, core core apa? Core personalnya dulu ya, dia Iya. harus dibentuk sebagai Iya. profesional dan amanah ya. Oke, oke. Termasuk kayak sekarang nih. Sekarang ini kan banyak melakukan namanya digital marketing. Nah, kita sebagai pengusaha UKM juga harus ke sana juga. Contoh misalkan ada Instagram ya, ada TikTok ya. Misalkan contoh di koperasi kita nih. Ini berdasarkan riset kami ya. Nanti bisa jadi salah gitu ya. Ini berdasarkan riset Oke, oke, kami. oke, oke. Itu Masya Allah berdasarkan riset kami sekali lagi. Itu walaupun kita masih baru ya. Tapi Masya Allah kita itu follower terbanyak loh koperasi kita itu di semua koperasi di Indonesia. Konvensional maupun syariah itu sepertinya ya alhamdulillah kita lebih banyak gitu Koperasi ya. apa namanya, Mas? Koperasi Spill, Lariba, Solusi oh, Indonesia. sama dengan nama Ya, itu. Lariba Solusi Solusi Indonesia. Indonesia. Soalnya kami menyadari gitu, yang namanya bisnis itu memang kita harus main media sosial gitu. Ya salah satunya dengan Instagram, TikTok. Karena kita semuanya itu udah online sekarang. Semua sudah online. Ya jadi salah satu profesionalisme itu ya dengan cara memainkan tadi yang namanya sosial media, lalu ada juga website ya, website perusahaan, ada juga email perusahaan. Misalkan kalau mau lebih yakin ya jangan yang artinya itu yang corporate email gitu ya. Iya, iya, jangan Corporate email, jangan yang umum ya. Kalau umum itu orang Iya, ragu ini gitu ya, apalagi perusahaan kalau mau tuh. transfer uang gitu Heeh, ragu. oke. Nah, itu salah satu nilai profesionalitas ya. Jadi itu memang harus dibuktikan. Dan UKM ya untuk melakukan hal ini tidak membutuhkan biaya yang banyak sebenarnya. Itu asal kita mau aja ya. Ya contoh misalkan seperti Instagram, TikTok kan itu gratis kan. Ya kan? Dan memang buat awal-awal itu kita nggak bisa langsung tiba-tiba bagus gitu alatnya ya. Semua kan butuh proses. Contoh misalkan dulu ketika mic-nya itu kita masih pakai kabel yang panjang Iya. gitu ya, karena dananya kan belum begitu banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah ya Masya Allah Iya. setelah seiring berjalannya waktu dan semakin ada gitu ya. Nah sekarang juga udah pakai mic yang lebih Portable, keren gitu iya. ya, model-model Wireless, seperti inilah iya. gitu ya. Jadi harus dilakukan dengan jangan sampai enggak gitu ya misalnya seperti yang berkabel dulu nggak ada masalah gitu, yang penting harus ada konkretnya gitu, harus Di dilakukan. perkembangan zaman tetap harus diikuti ya. Betul, karena kalau misalkan gini ya, logikanya gini, mereka itu masih pengusaha yang menjual barang-barang haram gitu ya. Mereka aja pakai yang namanya sosial media gitu ya. Ya padahal barang-barang haram yang mereka jual gitu ya kan. Ya masa kita bukan barang haram ya, tapi barang yang halal dan bahkan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Masa kita kalah sih sama mereka gitu ya. Jadi kita jangan mau kalah gitu. Harusnya ya minimal kita kompetitif lah dengan mereka. Ya lebih baik lagi kita harus lebih baik lah. Pengusaha-pengusaha yang boleh dibilang muslim ya, yang taat ya, mempraktikkan agama Islam itu biasanya mereka kan cenderung pasrah ya. Cenderung pasrah, rezeki di tangan Allah lah. Gua lakukannya cukup lah. Jadi selalu serba cukup, dan kayaknya kalau untuk menambah usaha ke sana misalnya melengkapi teknologi, kayaknya mereka agak enggan, begini aja udah cukup apa yang dapat sekarang, ya itu rezeki gua gitu. Nggak perlu lagi gua bersusah payah melengkapi ini, bikin itu. Toh kalau jatahnya segitu ya segitu aja gitu. Kan ada pola pikir seperti itu, mindset seperti itu di pengusaha yang muslim ya, yang Iya. orang-orang yang taat Iya. beragamanya ya. Betul, tapi sepertinya mindsetnya harus diperbaiki Nah, sepertinya. nah itu. Diperbaiki. Ya soalnya gini ya, Allah itu kan Tuhan kita ya, itu kan maha adil kan. Ya, artinya dan dunia kan bagi Allah itu kan tidak ada artinya gitu ya. Buktinya apa? Buktinya itu dunia itu dikasih juga sama non muslim kan. Kalau misalkan memang ada artinya mungkin nggak dikasih kali, tapi dikasih juga. Bahkan salah satu yang terkaya di Indonesia itu banyak orang non muslim kan. Artinya Allah itu maha adil. Artinya kenapa sih mereka dikasih rezeki? Ya mungkin sebabnya itu karena mereka berusaha dengan sungguh-sungguh gitu ya, berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Karena Allah kasih, karena Allah adil gitu ya kan. Ketika memang bersungguh-sungguh ya dikasih rezeki sama Allah. Itu disebabkan oleh tadi kesungguhan mereka dalam berusaha. Nah kita sebagai seorang muslim ya seharusnya memang harus ada
tadi kesungguhan itu. Karena Allah itu kan tadi adil ya untuk semua makhluk gitu di muka bumi. Ketika berusaha pasti insya Allah ya dapat gitu rezekinya. Jadi kalau bisa ada mindset seperti itu, seperti mindsetnya harus Diubah ya. diubah tuh Iya. ya, harus diubah ya. Ya terus Soalnya terus terang nih Bapak, keluarga ya, kerabat kita juga kalau misalnya berusaha, misalnya dagang ya misalnya paling gampang ya, atau bisnis makanan lah gampangnya itu ya. Ya udah seadanya gitu. Artinya bukan bukan berarti dia kualitasnya kurang, tapi promosinya, melengkapi dengan teknologinya, dengan medsosnya itu kurang gitu. Merasa itu udah cukup aja gitu menurut dia. Dan itu nah sebenarnya itu bukan bukan mindset yang bagus buat nggak pengusaha bagus. ya. Malah itu menjustifikasikan bahwa dirinya itu apa mempunyai kekurangan gitu ya. Dan ya seharusnya jangan kayak gitu dong ya nggak. Ya sekali lagi ya contoh misalnya seperti Israel ya laknatullah ya yang sedang membantai saudara kita di Palestina. Mereka kan ya bisa dikatakan sebagai mereka kan kaya gitu ya. Nah salah satu sebabnya karena tadi usaha mereka dikelola dengan cara profesional gitu, terus melakukan improvement terus menerus, perbaikan terus menerus. Nah kita sebagai seorang Muslim yang namanya usaha atau kerja itu kan ibadah juga sebenarnya pada akhirnya kan. Jadi memang ya kalau misalnya ada mindset seperti itu memang harus diperbaiki. Bukan suatu yang benar lah mindset seperti itu ya. Nah, benar itu Dan jelas kalau kita jelas melakukan salah itu juga bukan sesuatu yang membuat kita merasa, gue kok serakah banget, kok gue cinta dunia banget, kayak gitu kan jadi kan? Memang itu harus didefinisikan dengan cara yang jelas gitu ya. Apa itu namanya cinta dunia gitu ya. Cinta dunia atau serakah dunia itu kan salah satu definisinya ya. Ketika waktu sholat dia tetap bekerja. Nah itu namanya serakah dunia ya. Nah beda seperti misalnya kalau misalnya kita umroh nih ya, umroh misalkan di apa Madinah, misalnya pada saat umrah lagi di Madinah ya, itu mereka kan masya Allah sebagian besar kan ketika azan tutup kan. Nah itu namanya artinya ketika memang ada panggilan Allah, mereka langsung lupakan segalanya, termasuk bisnisnya. Nah makanya kita juga di dalam bisnis kita nih dalam usaha tim saya itu saya wajibkan juga ketika ada waktu sholat bangun sholat itu harus berhenti. Kita harus tunaikan panggilan Allah karena panggilan Allah itu segalanya utamanya itu maksudnya. Tapi kalau misalkan terus Ada bekerja, inovasi terus apa? bekerja tanpa kenal waktu sholat, bahkan sholatnya itu di akhir ya Oh, oke menjelang oke. misalkan zuhur nih sholat zuhur, Iya. tapi menjelang asar gitu. Nah itu parah itu. Tapi kalau misalnya dia inovasi melengkapi, sesuai dengan perkembangan zaman Iya. itu harus justru ya, Harus, mindset di harus. pengusaha itu. Karena kan pada akhirnya kan itu muamalah ya. Ya muamalah itu kan pada akhirnya dalam fikih muamalah sesuatu kan diperbolehkan ya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya, ya enggak? Nah ini jelas yang namanya inovasi, yang pakai teknologi, ya kan, media sosial itu wajib ya. Jadi para UKM semua yang mungkin yang melihat video ini itu wajib yang namanya media sosial, yang namanya mengikuti teknologi itu wajib. Dan itu memang harus dimulai ya kita nggak bisa lah ujuk-ujuk langsung bagus gitu langsung followernya misalkan 10.000 30.000 enggak semua itu butuh proses lah yang paling susah itu memulai sih tapi ketika kita sudah mulai insya Allah lebih mudah ya insya Allah. Kan tips mulainya gimana supaya Memulainya ya tadi misalkan kalau mau buat konten ya langsung dibeli tuh namanya mic-nya dengan cara ya yang murah-murah dulu gitu ya karena kalau bisa kita buat konten ya tanpa mic itu suaranya nggak jelas kayak dan itu menunjukkan malah dia nggak profesional. Iya betul. Ini suaranya kurang jelas dan yang denger dan yang nontonnya kesel juga ini suara kok gini sih gitu ya menunjukkan itu nggak profesional makanya ya namanya ya kita itu kan bertahap semakin nanti insya Allah semakin rezeki bertambah diperbaiki lagi tapi memang harus dimulai gitu ya. Oke. Nah setelah mereka menyesuaikan diri dengan tadi Mas Riza teknologi, mereka udah mulai berani bermedsos gitu. Apakah setelah itu tantangan berikutnya sebagai pengusaha hilang atau mudah habis itu gampang gitu enggak? Iya. Nah ini tips kedua nih. Tips kedua. Ya. Tadi kan tips satu kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Profesionalitas itu penting karena itu sekali lagi itu nilai-nilai bisnis yang umum dan wajib kita lakukan ya. Okay. Nah tips yang kedua adalah kita ini sebagai seorang muslim ya pengusaha muslim ya dan juga sebagai karyawan juga muslim harus belajar mengenai fikih muamalah itu penting ya. Contoh misalnya sebagai pengusaha muslim UKM ya kita ini jangan sampai ya usaha kita ini terkena yang namanya riba, gharar, ketidakjelasan atau kezoliman artinya menzolimin orang gitu ya akibat bisnis tersebut. Karena yang namanya contoh misalkan seperti riba
itu riba itu malah menghancurkan bisnis kita sendiri. Karena banyak loh yang sharing dengan kami dengan Lariba Consulting, setelah dia mengambil riba, memang awalnya bisnisnya berkembang nanjak lah. Jadi kurvanya naik dulu gitu. Namun setelah itu apa? Turun signifikan, jeblok abis. Ya itu disebabkan karena apa? Karena riba. Dan itu memang terjadi ya. Contoh misalkan nggak usah jauh-jauh lah. Ketika krisis ya, kita krisis. Nah krisis itu apa sih salah satu sebabnya? Kalau feeling saya salah satu sebabnya karena riba aja. Karena jelas gitu di dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran kalau misalnya kita percaya sama Al-Quran ya. Allah itu kan kalimat Allah ya. Bukan perkataan manusia, perkataan Allah kan itu. Jelas bahwa namanya riba itu menghancurkan. Allah pasti menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, jadi yang namanya riba, kalau misalnya ada riba di bisnis kita, ya tunggu aja kehancurannya. Ya. Dan itu banyak yang sharing sama saya, bahkan ke rumah saya, dia bilang, saya itu dipaksa sama istri saya untuk ngambil riba karena ingin menyelamatkan aset di kampung gitu ya. Namun qadarullah ya nauzubillah min dzalik, setelah praktek riba itu, bisnisnya turun, sampai sekarang turun signifikan. Bahkan terakhir kali dia minjem uang sama saya gitu kan. Ya padahal bisnis sebagus awal loh. Secara personal apa secara? Secara personal. Tapi alhamdulillah dibalikin ya. Alhamdulillah ya. Saya ngeri juga dibalikin soalnya. Untung juga kita udah tolongin. Iya. Nah itu banyak loh. Termasuk juga ada juga bisnis fashion muslimah ya. Nah ya fashion. Muslimah, ya fashion itu juga yang termasuk satu awal-awal lah bisnis fashion muslimah di Indonesia. Itu juga sama ketika sharing sama kami, ketika dia pakai riba, bisnisnya itu turun signifikan. Ya awal-awalnya emang kelihatan besar gitu ya, besar. Namun hasilnya itu sedikit ujung-ujungnya dan juga semakin sedikit. Nah semenjak itu dia nggak mau lagi pakai gitu. Nah alhamdulillah sekarang masuk bisnisnya kembali besar. Jadi bagi siapapun ya, bagi pengusaha maupun sebagai karyawan juga atau pegawai, jangan pernah ya sedikit pun menyentuh namanya riba. Karena riba itu sekali itu menghancurkan. Ya menghancurkan. Tapi ada juga tuh Mas, ada juga yang mengatakan, oh enggak kok. Ya. Bahkan ketika saya riba, hidup saya tambah bahagia gitu ya. Bisnis tambah besar ya. Nah itu dalam Islam itu ada konsep namanya istidraj. Itu hati-hati. Nah apa itu istidraj? Jadi istidraj itu seperti ini. Itu kasusnya ya yang konkret itu seperti korun. Ya korun. Korun itu kan sombong kan ya, tapi kaya banget. Kayak seperti kalau misalkan korun hidup nih, kayaknya dia paling kaya sedunia kayaknya. Ya, kalah tuh yang kuncinya aja dibawa. Kuncinya itu kuncinya dibawa ya. Kuncinya baru apalagi hartanya kan. Gudang ya, Pak. Gudang ya. Nah, itu korun itu kan ketika dibilang dia mengatakan bahwa yang namanya harta ini karena kepintaran saya gitu kan. Karena saya hebat gitu ya. Karena sombong ya. Sombong padahal kan semua segala sesuatu itu kan karena Allah Ta'ala, termasuk harta yang kita miliki ini kan. Nah, tadi didimin sama Allah, semakin banyak hartanya kan. Itu namanya istidraj. Namun pada suatu waktu ya, lalu Allah tenggelamkan. Ya, tenggelamkan bukan hartanya tenggelamkan ke bumi, termasuk sama korun-korunnya. Jadi orangnya plus hartanya ditenggelamkan ke bumi. Nah, itu nama istidraj. Jadi kalau kita sekarang pakai riba terus dan merasa wah kita lancar-lancar aja kok. Lancar bisa tambah. Nah, itu jangan-jangan itu istidraj, hati-hati tuh. Karena kalau kita nggak segera bertobat, yang ada langsung dihancurkan bisnisnya seketika. Itu banyak kejadian seperti itu. Tapi gini Mas, sekarang kan ekosistem kita kan lebih banyak yang riba ya, menawarkan bunga berbunga gitu ya. Pinjol apalagi gitu ya. Ya apalagi pinjol sekarang udah paling gampang lah kita ngomong pinjol ya. Sebentar prosesnya. Iya, cuma ngasih foto KTP capture selesai, besok langsung cair. Kalau misalnya kita mikirin itu, misalnya kita pegawai kalau udah mulai bekerja kemudian mikir menikah kan akhirnya pengen punya rumah, punya kendaraan. Ngelihat ekosistem kan yang ditawarkan kan semuanya berbasis bunga, berbasis riba gitu. Nah, apa ada kalau misalnya istilahnya tawaran yang non riba lah, oke lah Bank Syariah. Cuman kan ya itu tadi marketnya kan masih kecil. Ini yang salah karena nasabahnya nggak mau pakai yang non riba atau yang institusinya yang tidak ada tawaran ke masyarakat buat pakai yang non riba gitu. Artinya kan gini, bisa jadi gue mau tapi kan nggak ada yang nawarin kok. Atau gue nawarin bahkan kalau gue pakai yang syariah malah gue hitung lebih mahal. Gitu. Mending ini aja lebih murah, pasti hitung-hitungan jelas. Tapi tetap aja kalau kita ngomong soal, karena di syariah itu kan ada
3 jenis golongan nasabah ya. Nasabah yang namanya emosional secara ini artinya nggak tahu pokoknya gue semahal apapun syariah gue ikut syariah gitu. Tapi ada juga yang nasabah rasional kan, yang gue tetap ngitung nih, gue pengen sih syariah, cuman kalau lebih mahal ya gue nggak punya duit nih buat kalau KPR di sini dengan rumah sekarang taruhlah 500 juta dengan KPR konven dihitung-hitung mungkin jadi 1 miliar misalnya, tapi secara 15 tahun. Tapi kalau misalnya syariah kok jadi lebih mahal gitu. Nah itu gimana cara mengatasi itu? Apakah ayam telurnya ini gimana nih cara ya mungkin dari personal Mas Reza ini di Lariba Consulting ini. Ya, jadi gini ya. Misalkan kasus sebagai pengusaha dulu ya, sebagai pengusaha. Jadi yang namanya permodalan di dalam perbankan itu bukan satu-satunya gitu ya. Bukan faktor satu-satunya yang harus dipenuhi gitu. Iya, jangan kita mindset kita itu perbankan adalah satu-satunya pilihan. Ya jangan gitu ya. Karena kalau misalkan itu sebagai pilihan satu-satunya, maksudnya sayang sekali gitu otak yang sudah yang sudah dianugerahkan oleh Allah gitu. Hanya memikirkan itu aja gitu, sayang sekali gitu. Banyak yang bisa kita lakukan. Ya contoh misalkan ya pada saat nih usaha kita bagus berkembang dan kita tadi profesional ya, amanah, profesional, lalu juga menjalankan sunnah syariah. Ya banyak kira-kira yang mau invest sama kita. Banyak lah insya Allah. Nah itu kita buktikan juga. Jadi ini kita bukan ngomong doang ya. Banyak orang yang punya duit yang invest, sebenarnya pengen invest. Yang mau, ya. Contoh ya kita juga melakukan itu alhamdulillah masya Allah berkat pertolongan Allah tentunya itu banyak masyarakat yang invest sama koperasi kita gitu alhamdulillah. Karena tadi kita berusaha berikhtiar dengan profesional, trust ya, menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menjaga yang namanya fikih muamalah yang murni ya yang ketika teorinya A prakteknya A juga gitu. Jangan teorinya A prakteknya Z. Wah, jangan. Ada tuh itu. Banyak. Jangan kayak gitu ya. Itu nanti ujungnya ribet. Waduh. Jangan ngomong Mas. Berarti ada gitu kan ya. Intinya A tapi Z intinya ya. Aduh. Iya. Nah, itu gini loh, banyak. Makanya kita yang tadi yang sosial media itu penting. Itu kan dalam artian buat ngiklan juga kan. Ya, jadi sebenarnya pilihan untuk permodalan itu banyak sekarang gitu ya, banyak dan juga tadi bisa invest langsung ke perusahaan tersebut kan. Tapi kan orang invest kan juga lihat juga kan nih orangnya jelas apa enggak, ya percaya apa enggak. Nah, makanya tadi yang tips pertama itu balik ya, bahwa yang namanya profesional itu memang penting gitu, bukan berarti kita menggaungkan bisnis syariah tapi nggak profesional. Dan itu banyak masalahnya gitu kan. Lihat tambangnya aja kita nggak yakin ya, bukan tambang fisik tapi tambang usahanya gitu ya. Nah itu banyak, nah, makanya kita ya berusaha lah untuk memperbaiki diri kan step by step ya, dengan tadi harus profesional. Terus yang kedua tadi fikih muamalah tadi ya, belajar karena gini ya, orang-orang yang tadi yang disebutkan oleh Mas itu memang meskipun tadi disebutkan itu banyak sih yang mereka itu membandingkan jadinya pada akhirnya. Padahal kan kalau saya pribadi ya, yang namanya modal itu nggak harus dari bank gitu ya. Tadi bisa ke investor langsung ke masyarakat gitu ya. Nah, kalau misalkan dibandingkan seperti itu, ya kalau misalkan mau ke bank syariah pun itu memang harus tetap hati-hati juga gitu kan ya. Harus memastikan ya apakah syariahnya itu sesuai benar-benar syariah. Atau syariah gitu. Karena ada ya sebagian yang mengatakan itu bukan syariah tapi syariah gitu ya. Nah, tapi makanya kenapa itu perlu belajar jadi syariah itu? Belajar fikih muamalah. Sorry, kenapa syariah itu jadinya? Apa karena tidak mempraktekkan tadi A bilangnya Z prakteknya gitu? Atau enggak, kan syariah ini menurut saya kan karena di syariah itu secara struktur kan ada pengawasan ya dari MUI ya, dari Dewan Syariah Nasional kalau nggak salah ya, dan DSN mereka ya DSN, dan pasti ada juga di situ Dewan Pengawas Syariah DPS ya. Nah, berarti kan apapun produknya kan hasil dari izin atau hasil dari apa namanya istilahnya revisi atau otoritas dari keduanya itu. Kenapa bisa ada halal logo ya? Nah, artinya kita secara gitu ya. awam oke deh kalau kan udah MUI, DSN udah oke gitu. Masa masih ada keraguan gitu? Jadi gini, memang kita ini sebagai seorang muslim ini memang harus belajar intinya ya.
belajar itu kan wajib kan dalam Islam kan. Ya sampai ke liang lahat. Ya bukan ke negeri Cina tapi sampai ke liang lahat ya. Artinya memang walaupun kita muda tuh bahkan orang tua pun itu wajib untuk belajar, termasuk belajar tentang apa fikih muamalah. Nah, jadi artinya apa mengenai mengenai tadi Bang Syar ya, memang banyak yang debatable ya. Ada yang pro, tadi yang pro itu maksudnya yang benar-benar apa kata apa Bang Syar ya halal ikut gitu. Namun ada juga yang mengatakan sebagian itu perlu direview kembali gitu ya. Apakah benar-benar sesuai syariah? Contoh misalkan salah satu contohnya ya, yang jelas nih, yang jelas banget terkait dengan komoditas murabah emas. Ya, komoditas Murabah murabah emas. emas. Oke. Membeli Murabah itu kan jual beli ya? jual beli. Oke. Jadi membeli emas dengan cara menyicil. Ya kan ada tuh di Iya bank iya iya syariah iya kan. iya. Iya. Termasuk di sebelahnya juga ada gitu ya. Iya, di ya, gitu dah. Saya. Sensor tuh. Iya, Ya, iya. jadi itu ada. Nah, kalau misalnya kita mau belajar ya, kita mau belajar, ternyata yang membolehkan itu kan dengan alasan bahwa yang namanya emas itu udah sebagai komoditas kan. Ya, bukan sebagai alat tukar lagi gitu, tapi sebagai komoditas. Apakah benar gitu ya? Nah, coba kalau kita cek di luar negeri sana, selain Indonesia ya, selain negara Indonesia, negara yang kita cintai ini kan, itu mereka semuanya selain Indonesia mengharamkan praktik tersebut. Oh, Di Malaysia ya mengharamkan. membeli emas Apalagi secara Timur cicil. Tengah. Oh iya nggak boleh. Kenapa? Karena dari dulu sampai kiamat ya, sampai kiamat nanti, yang namanya emas itu sebagai alat tukar, bukan komoditas, alat tukar. Bahkan ya salah satu cadangan emas terbesar reserve ya di bank sentral siapa? Paling besar apa? Amerika Serikat cadangan emasnya. Itu buktinya disimpan sama dia. Kalau bukan alat tukar kan. Ya, artinya mungkin mereka berkeyakinan kali mungkin ya bahwa suatu saat nanti kita akan kembali lagi nanti pakai pakai emas lagi nanti. Ketika balik lagi mereka udah siap tuh. Nah, kita nih sebagai muslim masih bilang komoditas jadi itu alat tukar kok. Iya. Nah, itu salah satunya. Jadi memang ada debatable sebagian. Nah makanya supaya kita makanya gini, kalau misalnya kita menilai sesuatu itu ya, kalau bisa kita bersikap objektif ya, jangan ada kepentingan gitu ya, misalnya karena ada kebutuhan udah ikut aja yang halal gitu ya. Siapa yang menghalalkan nih? Gue ambil dah gitu. Itu namanya kan fatwa shopping kan istilahnya ya. Jadi cara yang menghalalkan siapa nih? Wah, dia bilang menghalalkan, gue ikut lo deh. Ya, itu nggak boleh. Itu Pembenaran, namanya pembenaran. Pembenaran itu namanya subjektif nggak objektif. Nah, kalau objektif itu kita benar-benar minta pertolongan Allah ya untuk menilai apakah itu benar-benar atau enggak gitu. Tapi tak harus menghiraukan kepentingan kita di belakangnya itu ya. Misalnya ada kebutuhan apa harus dilakukan dulu supaya bisa mendapatkan ya insya Allah ya keputusan yang objektif. Itu penting itu. Oke. Jadi kita juga perlu belajar ya. Belajar fikih muamalah. Dan juga sekali lagi di dalam fikih muamalah itu 3 hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakat siapapun, termasuk pelaku usaha UKM ya. Pertama, riba. Ya, riba itu jangan sampai bisnis kita kena riba. Terus yang kedua, gharar, ketidakjelasan ya. Jangan sampai itu bisnis itu nggak jelas gitu bagi orang lain. Nah, yang terakhir kezoliman. Jangan sampai juga ada kezoliman. Karena kan ada juga tuh, saya menemui juga ya. Dia tuh bisnisnya tanpa riba, tapi zolim. Iya, ini contoh seperti developer syariah, ya kan, yang nyicil. Tapi ini oknum ya, nggak semua developer syariah oknum. Ini ada oknum, jadi itu menyicil rumah ya, langsung developer, ya developer muslim. Dibilang tanpa riba, emang sih tanpa riba, tapi zolim masalahnya. Artinya uang masyarakat nggak jelas kemana, tiba-tiba dia kabur gitu. Itu kan zolim namanya kan. Ya makanya penipu lah. Makanya sekali lagi yang namanya fikih muamalah itu ya bukan tanpa riba doang, bukan. Ada lagi kelanjutannya. Jadi harus tanpa riba, tanpa gharar, dan tanpa zolim. Itu 3 ini harus terpenuhi ya. Harus berikhtiar, berusaha sekuat tenaga supaya apa yang kita lakukan di dunia ini ya, sebagai pengusaha maupun sebagai belum pelaku usaha atau masyarakat umum, ketika kita muamalah harus memenuhi 3 unsur ini. Itu penting. Nah, itu kan kiat jadi pengusaha muslim kan tadi udah berapa? 3 ya? 2 ya? 2. Profesional dan belajar muamalah. Apa kan tadi kan bilang ada 4 ya? Ada 4. Nah, 3 ya. Nah, terus juga tips yang ketiga ya, Tadi kan yang pertama itu kita kan harus benar ya nilai-nilai
pengusaha memang harus diterapkan ya seperti profesional, aman segala macam memang wajib itu. Bukan pilihan tapi wajib. Lalu yang kedua tadi mengenai kita harus belajar tentang fikih muamalah. Nah, belajar sekali lagi dengan guru yang benar ya. Dengan guru atau ustadz yang benar-benar punya background pendidikan yang jelas gitu. Ya, kita jangan sampai gini, ini logika sederhana gini. Ketika kita misalkan ada fulan nih mau dioperasi gitu ya, mau dioperasi. Mau nggak kira-kira tiba-tiba ada dokter lewat, dokter ya langsung operasi deh. Ya, masa kita nggak mungkin gitu kan? Iya, Dicek dulu kan, nih iya. dokternya punya pengalaman yang bagus apa enggak nih? Gimana pendidikannya? Nah, seharusnya kita sedang untuk mencari ustadz, guru, Sama juga seperti itu metodenya wajib ya. bahkan lebih dari itu. Soalnya kenapa? Karena ini masalahnya pengaruhnya itu dunia dan akhirat kita nantinya. Kalau tadi dokter tadi mempengaruhi di dunia doang, Iya. kita itu mati paling ya. Kalau kita habis mati ada lagi. Iya, maksudnya kalau Ada misalkan masalah pengadilannya. fikih muamalah bener, bukan hanya di dunia aja, tapi di akhirat nanti juga pengaruh sama kehidupan kita di akhirat nantinya. Makanya itu bahkan lebih selektif kita. Ya, cari guru atau ustadz yang benar-benar punya kompetensi ya tentang fikih muamalah. Ya, salah satunya dicek background pendidikannya. Backgroundnya apa nih? Ya, qualified apa enggak gitu. Harus Ya, dengan salah satunya ya. pendidikan yang ekonomi syariah itu atau apa? Ya fikih muamalah, Fikih muamalah ya. ya syariah gitu harus jelas gitu. Lalu kuliahnya di mana? Ya tadi dalam rangka dalam hati-hatian kita ya mencari guru yang benar-benar qualified ya. Jangan hanya dokter aja kita cari dokter yang qualified, giran ustadz nggak dicari yang benar-benar ya kan nggak konsisten kan itu. Nah berikutnya yang ketiga, yang penting juga. Nah sebenarnya yang ketiga ini sebenarnya yang pertama sih seharusnya ditaruh yang pertama, tapi kalau ditaruh pertama jadi kurang menarik sebenarnya. Bukannya ditaruh. Tapi ini penting. Sebenarnya ini mana yang utama? Yang pertama yang tips yang ketiga dan seharusnya dilakukan yang pertama adalah berdoa. Itu penting ya. Berdoa. Nah, jadi mungkin ada sebagian masyarakat kita yang menghiraukan yang namanya doa ya. Padahal doa itu senjata umat muslim. Itu penting sekali doa. Dan doa ini ya kenapa yang dilakukan yang pertama itu ada dua manfaat sebenarnya. Setidaknya ada dua manfaat. Yang pertama, dengan doa ini Allah ya Tuhan kita ini memberikan kita petunjuk ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berusaha. Jangan malah setelah kita berusaha setelah itu baru minta hasil gitu ya. Jangan. Malah harusnya dari awal ya supaya yang kita lakukan nih dilakukan secara efisien dan efektif. Wah, itu kan bahasa ekonomi kayak gitu kan. Dulu belajar ekonomi gitu kan. Itu sebenarnya doa itu mengarah ke sana. Supaya kita diarahkan tindakan-tindakan atau perlakuan kita nih dalam hal bisnis atau dalam hal yang lainnya itu diarahkan Allah dengan cara efisien dan efektif. Ya makanya penting itu yang namanya doa. Ya, berdoa kepada Allah Taala tentunya ya. Nah, itu tips yang ketiga. Nah, mungkin langsung ke tips keempat ya. Nah, tips keempat yang penting juga yang perlu diperhatikan. Nah, tentunya kan usaha atau yang lainnya itu kan menguras waktu kita kan. Nah, supaya ada nilai ibadah ya. Nah, yang penting juga yang keempat adalah diniatkan karena Allah Taala ya. Supaya bernilai gitu, ada pahalanya ya, niatin karena Allah Taala. Karena bisa jadi juga yang namanya suatu yang kita lakukan tidak belum berhasil ya, itu kan bisa jadi kekecewakan. Tapi kalau kita niatin karena Allah ya insya Allah kekecewaannya itu pasti ada lah ngomong-ngomong, tapi lebih berkurang gitu dibandingin niatin karena manusia gitu, karena makhluk betul. ya. UKM atau pengusaha yang baru mulai ini kan kalau sudah menerapkan itu pasti nggak ada jaminan juga dia pasti sukses gitu ya. Artinya tapi minimal dia ada apa namanya istilahnya pondasi yang benar lah untuk melakukan usaha ini, melakukan bisnis ini ya. Nah kalau orang sudah ini Mas Reza, taruhlah orang sudah jalan nih bisnisnya nih ya, kan pengen naik kelas nih ya. Biasanya kan orang udah pengusaha makanan yang udah bisa diterima di online tapi dia pengen merambah ke kota lain misalnya itu kan, ekspansi lah gampangnya. Nah cara lain selain kita pakai yang tadi pinjaman-pinjaman dari yang riba itu, apa bisa juga pakai yang tadi investor-investor itu? Apa ada sih investor-investor yang tadi itu dalam satu istilahnya apa? Dalam satu komunitas gitu. Misalnya kita bisa hubungi, oh ini komunitas ini nih kita bisa hubungi kalau memang butuh modal, bolehlah kasih sini proposalnya atau kasih sini apa permohonannya gitu. Karena kita kalau nyari di medsos kan pasti kita nyarinya kan satu-satu ya, dan itu jadi nggak efektif. Misalnya saya punya duit banyak misalnya, saya pengen nanam uang yang
syariah nih, tapi kan saya nggak tahu tiba-tiba ada yang muncul di medsos, ada pengusaha nih mau ini. Tapi nggak bisa juga dong saya langsung ujuk-ujuk percaya gitu. Ada mekanisme yang saya harus jalani juga. Nah, menciptakan ekosistem seperti itu bagaimana tuh? Oke, iya. Nah, jadi memang untuk mencari permodalan itu memang nggak bisa kita tiba-tiba dapat yang banyak gitu, butuh proses. Dan sebenarnya ini hal apa investor yang selama ini kita tinggalkan. Tapi potensi jadi investor itu siapa? Orang-orang terdekat kita, itu siapa? Teman-teman kita sebenarnya. Teman-teman kita dan keluarga kita. Itu yang kami lakukan di awal-awal gitu ya. Nah, ketika kita kenal nih, kenapa sih teman-teman terdekat, sekitar kita itu yang terdekat ya, yang insya Allah potensi, karena mereka yang tahu kita kan, yang tahu background kita, yang tahu track record kita seperti apa. Karena istilah kasar gini, jangan tanda kutip, jangan mimpi gitu ya, mendapatkan investor dari siapa gitu yang berada di mana, tapi dia nggak kenal sama kita. Nah itu nanti, itu step berikutnya. Insya Allah bisa, tapi step berikutnya kita butuh namanya apa? Success story dulu, portofolio dulu. Nah makanya untuk membuat portofolio itu, yang paling penting adalah sekarang yang pertama ya, itu yang lingkungan terdekat kita, yaitu siapa? Keluarga dan teman-teman kita. Itu yang paling penting. Ya sambil kita mempromosikan juga kan di Instagram, atau di TikTok. Wah kita bukan nih investor bagi yang mau investasi usaha ini, gitu bareng-bareng yuk kita join yuk. Nah itu jadi memang butuh proses sih ya. Nggak bisa lah misalkan kita di Jakarta kita berharap investor dari Timur Tengah gitu ya. Ya lu siapa kan gitu lagi. Iya. Tapi ada nggak success story di klien-kliennya Mas Reza yang ya istilahnya sudah naik kelas gitulah? Ya alhamdulillah nih, ya alhamdulillah. Mungkin kita langsung bicara kami aja ya, yang insya Allah jelas gitu ya, konkret ya. Ya contoh misalkan di koperasi kami ini alhamdulillah salah satu investor, maksudnya anggota koperasi yang simpan dana investasinya itu, mereka itu masya Allah tuh yang tinggalnya itu di seluruh Indonesia, bahkan ada tinggal di luar negeri, ada di Uni Arab Emirates, ada Ini lalu di Inggris. Simpan pinjam atau Iya, ya, kita lagi proses cash PPS. Lalu ada namanya di Malaysia, di Inggris. Mereka ke kita, karena ngeliat Instagram kita kan salah satu sebabnya ya. Nah jadi memang insya Allah ya pada saat kita menjalankan usaha ini dengan cara tadi yang 4 hal ini ya, 4 hal yang penting nih insya Allah investor itu insya Allah ya biidznillah dengan izin Allah tentunya akan datang sendiri sebenarnya. Tapi kalau pengusaha itu yang udah mau terus datang ke koperasi minta pinjaman itu pembiayaan sudah bisa berarti ya? Untuk saat ini kita pembelian barang. Pembelian barang. Belum permodalan, tapi kedepannya kita masuk permodalan. Misalkan dia butuh alat-alat mesin misalkan atau alat masak ya, itu bisa kita belikan dulu. Tapi berupa barang ya, iya. berupa barang. Metode leasing gitu ya? Enggak, jual beli. Jual beli. Oke, sorry. Kalau leasing kan? Leasing itu jelas haram, riba kan itu. Jadi kita belikan, terus kita jual ke beliau dengan margin tertentu gitu ya. Misalkan dia beli mesin kopi, ada mau beli mesin kopi sama kita beli mesin kopinya, anggap misalkan harganya 30 juta ya, misalkan 30 juta. Nah dia kita jual sama mereka ya, dijual misalkan menjadi 35 misalkan ya. Ini misalkan aja ya, 35 juta selama misalkan 6 bulan gitu ya. Nanti dinyicil itu. Nah, seperti itu. Jadi jual beli dan barang itu kami beli dulu. Iya. Oh, bukan kamuflase riba gitu ya. Oh, ya kalau sekarang kan itu bukan barang dia tapi kita sudah kayak semacam kita beli motor gitu ya. Jadi sebenarnya itu motornya belum dibeli oleh belum hak milik kita. Belum kita kuasain itu khawatir itu kamuflase riba itu atas nama jual beli. Nanti mungkin kita ngomongin itu lagi di next episode kamuflase riba. Kayaknya agak berat itu. Tapi balik lagi ke soal bagaimana cara menciptakan atau mencetak entrepreneur muslim gitu ya. Dari yang sudah dilakukan oleh Mas Riza, kira-kira peluangnya gimana sih? Peluangnya nih, ini mungkin kita sebagai pertanyaan kunci ya terakhir ya. Peluangnya di Indonesia kalau misalnya kita mau cetak dengan ekosistem yang sekarang ada dan Mas Riza menginisiasi langkah ini dengan mendirikan Lariba Consultant dan juga koperasi, peluangnya gimana sih mewujudkan ini supaya Indonesia mungkin lebih banyak entrepreneur muslim ini? Yang tadi peluang itu sangat besar ya. Kenapa tadi?
banyak sekarang itu masyarakat yang sudah aware tentang fikih muamalah tentang riba. Mereka nggak mau tuh transaksi dengan ada riba lagi, mereka nggak mau lagi. Contoh misalnya salah satu klien kami nih, ya mereka dulu tuh di bank konvensional. Saya tuh sudah hijrah, kan sekarang bahasa Sudah hijrah hijrah ya, gitu ya, ya. hijrah ya. Dibilang wah nggak mau lagi konvensional, lu tobat deh, gitu. Kita mau hijrah gitu, makanya mereka ke kami kan untuk mencari solusi untuk permodalan mereka gitu ya. Banyak ya, mereka itu bukan orang-orang miskin nih, istilahnya orang-orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang sudah paham tentang riba, itu masya Allah kalau jadi ini ada nih konsumen kita, ya klien kita, dia ingin membeli kamera, ya kamera yang buat studio itu, harganya tuh nggak berapa kameranya, 2,1 miliar kamera doang. Ya, berarti kan bukan orang sembarangan Iya, kan, iya, ya kan? iya, iya. Nah artinya ini masya Allah hartanya banyak ya, tapi paham gitu ya, sudah belajar tentang apa itu riba, dia hijrah tuh. Ya, hijrah. Jadi sebenarnya tuh banyak loh sekarang potensi itu, dan masyarakat kita sudah banyak juga yang sudah aware, sudah concern terhadap bisnis ya tanpa riba, bukan hanya pengusaha, termasuk ini juga masyarakat secara umum. Ya misalkan dia sebagai karyawan, dia nggak mau deh, dia nggak mau ngambil rumah yang ada ribanya, atau syariah ternyata syariah, ya gitu kan. Mau ngambil mobil juga gitu, handphone, Iya, apalagi iya. pinjol, ada kagak bakal mau mereka ya kan. Kan ada juga pinjol syariah kan. Ya kan, ya itu bukan pinjol syariah sih, pinjol syariah itu. Itu loh, pinjol syariah. Oke, Mas Reza, mungkin ini pembicaraan pertama kita yang mungkin saya cukup inspiratif ya, tapi supaya menambah penasaran pemirsa juga, kita kunci dulu di sini. Mungkin nanti nextnya kita akan undang lagi Mas Reza buat ngobrol-ngobrol tadi. Apa tuh tadi, Pak? Yang Kamuflase riba. Oke, terima kasih Sobat HPP yang sudah menyimak diskusi kita. Jangan lupa kasih komentar jika ada yang ingin ditanyakan langsung ke Mas Reza. Saya akan sampaikan pertanyaannya. Dan juga jangan lupa subscribe dan kasih jempol lah buat diskusi kita ini. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan narasumber yang lebih bagus lagi, dan mudah-mudahan nanti Mas Reza akan bisa datang lagi ke sini untuk membahas pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oke, terima kasih Sobat HPP. Jangan lupa tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.